Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kisah Nabi kali ini adalah Nabi Isa, lanjutan dari kemarin. Cerita keempat, jamuan dari langit. Nabi Isa memiliki beberapa pengikut. Mereka dengan sukarela berjanji akan mendampingi Nabi Isa dalam berdakwah. Mereka merupakan pengikut setia yang dalam Al-Quran disebut Al-Hawariyun. Suatu hari mereka terdampar di padang pasir yang gersang dan tandus. Di sana tak ada apapun yang bisa dimakan. Para pengikut Nabi Isa berkata, "Hai Isa, putra Maryam, sanggupkah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nabi Isa kaget mendengar permintaan para pengikutnya. Banyak mukjizat yang sudah ia perlihatkan berkat izin Allah, tapi pengikutnya masih meminta makanan dari langit. Nabi Isa menasihati agar beriman kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman, ucap Nabi Isa. Para pengikut Nabi Isa berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan-hidangan itu." Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah agar diberi hidangan dari langit. Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Hidangan dari langit turun di hadapan mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Cerita ke-5, pengikut yang berkhianat. Perjuangan Nabi Isa dan pengikutnya begitu gigih. Meskipun selalu ditekan oleh pembesar Yahudi, mereka tetap kuat berjuang bersama Nabi Isa. Mereka selalu bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh kaum Yahudi. Namun suatu hari persembunyian mereka diketahui sebab pengkhianat salah seorang pengikut Nabi Isa. Kaum Yahudi bekerja sama dengan pasukan Romawi segera mengatur rencana menangkap Nabi Isa. Nabi Isa dan para pengikutnya bersembunyi di tempat yang berbeda. Akhirnya Nabi Isa dikepung oleh pasukan Romawi. Para pengikut Nabi Isa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Nabi Isa sendirian menghadapi pasukan Romawi. Allah berfirman, "Wahai Isa, aku akan mengambil engkau dan mengangkat engkau kepada aku dan mengangkat engkau dari kepalsuan orang kafir." Allah yang melindungi Nabi Isa dari musuh. Pasukan Romawi tidak melihat wujud Nabi Isa. Mereka menangkap seorang pengikut Nabi Isa yang berkhianat bernama Yudas, yang wajahnya telah dibuat mirip dengan Nabi Isa oleh Allah. Yudas lah yang ditangkap pasukan Romawi, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke sisinya tanpa diketahui oleh pasukan Romawi. Kita lanjut ke cerita Nabi Muhammad. Cerita pertama, penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib hingga kepada Ismail bin Ibrahim. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Istri beliau bernama Khadijah. Setelah Khadijah wafat, barulah beliau menikah lagi dengan wanita lain termasuk Aisyah. Nabi Muhammad hidup pada tahun 571 sampai 632 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan wafat di Madinah.
Nabi Muhammad termasuk Nabi Ulul Azmi, yakni utusan Allah yang mempunyai kesabaran tinggi. Akhlak Nabi Muhammad sangat terpuji dan menjadi teladan oleh umat Islam. Sejak dalam kandungan Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Saat usia Nabi Muhammad 6 tahun, ibu beliau pun meninggal. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sang kakek lalu meninggal saat usia Nabi Muhammad 8 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib inilah Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pintar berdagang. Nabi Muhammad pun berdagang bersama Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau SAW. Cerita kedua, Hajar Aswad. Sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim, Ka'bah beberapa kali direnovasi oleh beberapa kabilah. Saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah kembali direnovasi. Ka'bah berhasil diperbaiki, namun sebuah kabilah bingung siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad. Bahkan mereka sampai berkelahi untuk menetapkan siapa yang paling berhak. Kaum Quraisy mencari seorang penengah, namun siapapun yang pertama kali muncul dari salah satu jalan di Mekah, maka dialah yang berhak menjadi penengah, ucap salah seorang pemuka Quraisy. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya diputuskan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.